aku Rainur Haliza dengan NIM G1D1231181 dari kelas 1C. Berikut merupakan video bentuk-bentuk akhlak mahmudah dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Akhlak berasal dari bahasa Arab akhlakun yang merupakan bentuk jamak dari kulukun. Akhlak atau juga berarti budi pekerti, tabiat atau tingkah laku, watak, dan perangai. Sedangkan menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran tanpa pertimbangan. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan. Selanjutnya, akhlak menurut bahasa berarti sifat atau tabiat. Akhlak mahmudah. Kata mahmudah berasal dari kata hamid yang berarti terpuji. Maka pengertian akhlak mahmudah adalah menghilangkan adat kebiasaan yang tercela yang mudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik melakukan dengan mencintainya. Macam-macam akhlak mahmudah. Yang pertama ada adil. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Yang kedua, husnuzon. Husnuzon adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif. Yang ketiga, sabar. Sabar diartikan sebagai sifat tabah dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan hidup dan masalah yang menimpa. Yang keempat ada ridho. Ridho adalah perilaku terpuji menerima dengan senang apa yang diberikan Allah kepadanya, berupa ketentuan yang diberikan kepada manusia. Yang kelima ada jujur. Jujur dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan sebagai sidik, yang berarti benar dan dapat dipercaya. Arti jujur juga melibatkan lurus hati, ikhlas, dan tidak berbohong atau curang. Yang keenam, ikhlas. Ikhlas hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Ciri akhlak mahmudah. Yang pertama ada kebaikan bersifat mutlak, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan murni baik individu maupun masyarakat dalam lingkungan, keadaan waktu, dan tempat. Yang kedua, kebaikan bersifat menyeluruh, yaitu kebaikan yang terkandung merupakan kebaikan seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat. Yang ketiga, tetap langgeng dan mantap, yaitu kebaikan bersifat tetap tidak berubah oleh perubahan waktu, tempat kehidupan masyarakat. Yang keempat, kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang yang tidak melaksanakan. Yang terakhir, gawasan yang bersifat menyeluruh, yaitu karena akhlak Islam bersumber dari Tuhan, maka pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia, sehingga seseorang tidak berani melanggarnya, kecuali setelah ragu-ragu dan kemudian menyesali perbuatan untuk tidak bertaubat dan tidak melakukan perbuatan salah lagi. Akhlak mahmudah terhadap kearifan lokal. Kearifan adalah kebenaran yang bersifat universal sehingga jika ditambahkan dengan kata lokal, maka bisa mereduksi pengertian kearifan itu sendiri. Setiap kali kita berbicara tentang kearifan, maka setiap itu pula kita berbicara tentang kebenaran dan nilai-nilai universal. Menentang kearifan lokal berarti menolak kebenaran universal. Kebenaran universal itu sesungguhnya akumulasi dari nilai-nilai kebenaran lokal. Tidak ada kebenaran universal tanpa kearifan lokal. Hal ini memperhadap-hadapkan antara kearifan lokal dan kebenaran universal. Hal itu jelaskan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104.
disebutkan bahwa wala takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu golongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Untuk urusan kebaikan Allah menggunakan kata menyuruhkan, dan untuk kata ma'ruf digunakan istilah menyeluruh. Kata ma'ruf dapat disinonimkan dengan kearifan yang disepakati kebenarannya oleh umumnya komunitas. Sedangkan kebaikan adalah kebenaran yang belum serta-merta diterima oleh sebagian orang non-Islam. Meskipun memberikan banyak dampak positif, kearifan lokal terkadang juga menyimpan dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Dalam kearifan lokal yang berbungkus adat istiadat, tidak sedikit tradisi yang mayoritas dianut oleh Muslim di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai murni dan sahih dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kearifan lokal merupakan akumulasi pengetahuan dan kebijakan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas yang merangkum perspektif teologis, kosmologis, dan sosiologis. Kearifan lokal bersandar pada filosofi, nilai-nilai etika, dan perilaku yang melembaga cara tradisional untuk mengelola sumber daya alam dan manusia, dirumuskan sebagai formulasi pandangan hidup. Sebuah komunitas mengenai fenomena alam dan sosial yang mentradisi atau dalam suatu daerah. Akhlak Mahmudah terhadap cinta tanah air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air terdiri dari kata cinta dan setanah air. Kata cinta berarti suka sekali, sedangkan setanah air berarti sebangsa atau senegara. Dapat disimpulkan, cinta tanah air berarti suka terhadap bangsanya. Jadi pengertian cinta tanah air merupakan suatu rasa sayang, cinta, peduli, bangga, dan loyal pada setiap individu terhadap daerah atau negara yang ditinggalinya, yang tercermin dalam perilaku mengabdi, membela, melindungi, dan menjaga bangsa dari segala ancaman dan gangguan dari dalam maupun luar negeri. Dalam Islam, pada hakikatnya, kata cinta tanah air tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Akan tetapi, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran banyak ditemukan di antaranya nasionalisme dan rela cinta tanah air. Cinta tanah air juga dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta rela berkorban untuk kejayaan bangsa dan negara. Jika cinta tidak terbentuk dalam diri semua warga, maka negara akan mudah menimbulkan kekacauan, pembangunan yang tidak berhasil, pendapatan negara yang menurun, dan hingga tingkat kesejahteraan dan kesehatan warga sendiri yang peka kelestarian lingkungan. Akhlak Mahmudah terhadap peka kelestarian lingkungan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Berikut ini akan dibahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang penyelamatan lingkungan, yang tentu saja bukan hanya ditunjukkan untuk perempuan saja, melainkan untuk kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Manusia menempati posisi terpenting dalam lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutun serta untuk menjamin kelestariannya. Menurut Rachmat Usman, pengertian lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan serta secara terpadu, baik dalam pemanfaatan, penaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, maupun pengembangannya.
Pengelola secara terpadu ini mempertimbangkan sesuatu ekosistem di dalam unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Islam memandang penaatan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab manusia terletak pada penaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Tata lingkungan yang memberi manfaat besar bagi manusia terletak pada mekanisme kerja antara ekosistem dan komunitas manusia. Jika mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempati diri pada posisi sebagai khalifah Allah di bumi. Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh. Sebaliknya, lingkungan yang tercemar tidak akan mampu menunjang kelangsungan hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan kemakmuran dan kelangsungan hidup menjadi keharusan bagi manusia. Dengan demikian, tugas kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Interaksi itu bersifat harmonis sesuai dengan petunjuk-petunjuk ilahi yang tertera dalam wahyunya. Inilah prinsip pokok yang merupakan landasan interaksi antara sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dan keharmonisan hubungan itu pula lah yang menjadi tujuan dari segala etika agama. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai bentuk-bentuk akhlak mahmudah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.